wa ta'ala. Tapi Ayo. beda loh bang, beda Allahnya sama Islam tuh sama Kristen beda loh, nggak sama Oh, bang. kalau sama Kristen betul. Kan yang saya tanyakan ini tadi Yesusnya. Yesusnya memperkenalkan hakikat Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu betul kan? Coba Anda lihat dalam Yohanes 8. Kalau Abraham adalah bapakmu, kan gitu. Maksudnya Yesus, Abraham adalah bapakmu. Abraham itu telah menyatakan dan memperkenalkan hakikat pencipta alam semesta yang maha tinggi, maha suci, maha kasih, maha penyayang. Inilah yang kami sembah. Makanya di dalam Al-Quran itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah, Bung, karena kami tidak belajar Bible sehingga kami menjadi Islam. Kami tidak belajar Bible dulu baru menjadi Islam, dan kami setelah belajar dan tidak belajar Bible dulu kemudian kami masuk Islam, dan setelah Islam kami pahami Islam itu tidak berdasar terhadap Bible, tidak. Al-Quran dari sejak kecil kami ditanamkan akidah. Wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak keturunannya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah, Tuhan memilih ini, Allah telah memilihnya kemudian untukmu, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu Al-Quran menarasikan itu. Kami belum belajar Bible saat itu. Masa-masa kecil kami sudah diajarkan, am kuntum syuhada ishadar ya'qubal maut isqala libani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Dari kecil kami ditanamkan akidah menyembah kepada hakikat pencipta yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak keturunannya. Ini akidah yang ditanamkan kepada kami. Berlanjut usia, masuk dalil. Kami mempelajari dalil. Di dalam kitab saudara di dalam Al-Quran diterangkan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Dikatakan bahwasanya orang-orang ini diberikan janji oleh setan, dibangkitkan angan-angannya oleh setan, mereka dijanjikan tipuan belaka oleh setan. Kami bertanya, siapa mereka ini? Kami penasaran, kami pelajari, kami tadabburi. Ternyata yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir, yaitu mohon maaf saudara. Setelah kami mengatakan saudara, kami pelajari Bible, ternyata betul. Kalian menyembah sesuatu tidak berdasarkan atas perintah Yesus. Ketika kita tanya, itu tak ada. Bahkan Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Penasaran saya, Bang. Penasaran, kok bisa Al-Quran mengatakan bahwa mereka menyembah setan yang durhaka? Saya pelajarilah Bible, saya beli Bible. Habis itu kiriman Bible banyak kepada saya pelajari tiap hari, bla 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 bla. Kok bisa kayak gini? Kok Al-Quran menuduh saudara-saudara saya menyembah setan? Ternyata saya temukan data Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Endingnya nomor 15 itu setara dengan Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40. Ending daripada Yesaya 14, nomor 12 itu setara dengan Wahyu 22, nomor 16. Ternyata betul, ada bintang timur, ada Lucifer, Halal bin Zakar yang ngaku-ngaku bernama Yesus yang orang Kristen sembah. Berarti yang disembah oleh orang Kristen, betul kata Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida. Sekarang apakah saya harus diam melihat saudara-saudara saya yang saya kasih menyembah setan? Tidak. Karena ada perintah. Ada perintah. Ada perintah untuk menyerukan kebenaran Islam. Ada perintah untuk menyerukan kebenaran Allah. Mengajak orang-orang kepada kebenaran. Maka saya tablik. Maka saya berapologet. Di samping itu ada penghujat terhadap Islam. Nah, maka saya benar. Dua sisi membenarkan saya untuk tampil sebagai pembela. Maka disebutlah saya sebagai apologet Islam. Pembela iman Islam. Jadi kalau saudara mengatakan di awal tadi bahwasanya Tuhan orang Kristen dan Tuhan yang umat Islam itu berbeda. Demi Allah, Tuhan yang kita sembah
memang berbeda. Anda menyembah anaknya orang, Anda menyembah makhluk yang mengaku anaknya Maria, sedangkan kami menyembah apa yang disembah oleh para nabi. Saya kira begitu. Subhanallah. Lanjut teman-teman. Yang bertanya mana? Lari terbirit-birit. Nah itulah, kalau ajaran setan dalam badan kita ini, itu akan ngamuk kalau mendengarkan kebenaran. Tidak kuat. Termasuk si Elo. Lari dia, gak kuat. Betul Deng. Uchiha, selamat malam. Kau Kristen Muslim, Uchiha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Bunda Rahma. Waalaikumsalam. Bang Zuma, saya mau nanya, skincare-nya masih ada nggak? Ada tuh Ya, sahabat ada. semua tuh. Ada. Iya, kalau mau pesen di mana ya Bang ya? Saya mau buat itu seserahan. Sama saya Ada Pak. sama sahabat Bang Suma. Seserahan itu maksudnya apa? Ngerang-ngerang, Mau ngerang-ngerang, memberikan Ngerang, sesajen? ngerang, Deng. Melo mak bene, melo mak bene. Sajen berarti. Ngerang-ngerang atau Kalau dikirim ke Jawa Tengah bisa nggak Bang? Bisa, Jawa Tengah. Daerah Poso sana kan? Iya Jawa Tengah. Ini saya pesennya di mana Bang? Di siapa Bang? Itu sahabat Bang Ketik Suma. itu, sahabat Bang Zuma, Bang. Sahabat Bang Ketik Zuma tuh. Bang, ini di bio profilnya Bang ada WA-nya. Oh baik, Langsung aja tadi follow. saya udah follow, nanti tinggal saya itu ya, apa DM aja. Udah saya Kalau DM jangan Bang, nggak nanya dibaca itu Bang doang kalau Bang. DM. Terima WA kasih. aja ya WA. Jangan DM, WA. Iya. Bang. Terima kasih Bang. Ada WA-nya Assalamualaikum situ. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Yang mau menempuh pesan hidup baju baru juga ya. bisa langsung di WA ya, masih tersedia baju kita teman-teman. Yang nenek mau kiper dan salam satu Tuhan. Lanjut. Aduh, ada lagi si Niko Krismus. Nikodemus, selamat malam. Kau masih sakit? Silakan. Malam. Ya, tadi aku baca apa Taurat Musa nih ya. Iya. Iya. Jadi Nabi Musa aja bilang itu Suaramu Jangan kayak apa. Sinchan. Tahu nggak tahu. Sinchan? Biar minta Bunda, biar minta. ya, jadi bagi Nabi Musa itu ya haram ada apa Allah lain ya dari itu. Iya, memang. Makanya jangan bikin Tuhan lain. Jangan, tidak boleh. Iya, bagi dia ada Allah lain itu haram bagi dia. Jadi Iya, itu betul. hanya ciptaan pikiran manusia, lebih dari itu. Iya, jadi gini Bung. Tuhannya Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Tuhan mereka itu Ahad. Yang kami sembah juga, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa Tuhan itu Allah Ahad. Jadi Tuhan yang kami sembah itu Ahad. Tuhan itu tidak dua. Tuhan itu cuma satu. Karena Tuhan itu Ahad, cuma satu, maka Tuhan yang Apa kami ahad sembah, itu, Bang Juma? maka Tuhan yang kami sembah adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhan pencipta alam semesta. Itu tak boleh yang lain. Jadi cuma satu yang esa, yaitu Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Innani anallah. La ilaha illa ana. Cuman ada satu Tuhan, yaitu Tuhannya Nabi Musa. Cuman itu aja, nggak boleh yang lain. Apakah Tuhannya Nabi Musa adalah anaknya Maria? Ini yang bahaya. Apakah Tuhannya Nabi Musa yang digantung di atas pohon? Ini yang bahaya. Apakah Tuhannya Nabi Musa yang dipotong donatnya pada hari ke-8? Ini yang bahaya. Apakah Tuhannya Nabi Musa yang nete sama Maria? Ini yang bahaya. Apakah Tuhannya yang Nabi Musa yang datang mengaku bintang timur di Pulau Iya, Patmos? iya. Itu yang bahaya. Nabi Musa itu orangnya Yesus bukan? Orangnya Yesus. Ini kayak mandor aja. Masa? Ngomong itu kan tadi seperti itu. Apakah Nabi Musa itu orangnya dari suku Yesus? Mati. Nah, kan bingung kan? Saya tanya gitu. Mija. Apakah Nabi Musa itu dari orang Yesus? Terbalik. Apakah Yesus pernah ikut sensus penduduk?
Iya, saya tanya itu iya apa enggak? Ah, Nabi kalau Musa itu Yesus pernah orangnya- ikut sensus, berarti dia bukan Tuhan. Dari situ aja logikanya dipakai. Masakan ada Tuhan ikut sensus? Iya, ya begini Juma. Ini kayak Nikodemus ini Semua pernah manusia kena itu kan kena gear sepeda di kepalanya waktu kecil nih. Kerja aja Juma. Habis jatuh dari ayunan lari lantai 5 ke lantai 1. Oke, Cuma. tunggu. Saudara Nikodemus, sebelum Anda lanjut, tolong Anda bedakan dulu apa perbedaan antara orang yang jatuh dari lantai 3, lantai 5 dan lantai 1. Lantai 5 bedanya dengan lantai 1. Coba, bedanya apa? Bedanya ya. Ya. Ya di antara itu kan beda level aja ya. Iya, bedanya apa orang yang jatuh dari lantai 5 dan orang yang jatuh di lantai 1? Bedanya di mana? Ya bedanya cuma tingkatannya aja ya. Iya tahu, satu tingkatan 5, satu tingkatan 1. Bedanya apa yang signifikan yang bisa kita nilai itu apa? Ya bedanya itu kan orang itu kan jatuh di lantai 1 nih. Ada Ya. juga orang itu jatuh di lantai 2. Ada juga Enggak, orang itu jatuh di... lantai 5 aja dengan lantai 1 bedanya apa? Kalau tidak bisa biar tak ajarin. Ya beda ketinggian kan Juma. Beda ketinggian. Nah, bedanya di mana? Ya beda bedanya di ketinggian mana? tuh bedanya di mana coba? Oh, salah. Bukan dari ketinggiannya dilihat. Beda antara orang yang jatuh dari lantai 1 dan lantai 5 itu beda ada pada letak suara. Kalau lantai 5 itu suaranya begini. Ah! Buk! Kalau lantai 1, buk! Ah! Jadi itu balik. Itu bedanya. Ternyata Ya, nalar Anda nggak sampai ke situ. Iya, saya pikir Bagaimana semua Anda orang- bisa sampai Iya, kepada bukan. hakikat Tuhan? Saya Kalau pikir dari semua suara orang- aja Anda tidak bisa membedakan antara lantai Iya, 1, lantai saya pikir 5. Semua orang loncat itu berteriak seperti Juma. Pertanyaannya Tapi sekarang kenapa nih, tadi Anda tidak sebut tadi kayak gitu? pertanyaannya Nikodemus ini jatuhnya dari lantai 1 apa lantai 5? Tanya dulu. Nah sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Sabar. Pertanyaan kedua. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke materi. Uji IQ dulu. Ada 5 biji telur dilemparkan dari lantai 3 ke lantai 1. Berapa yang pecah? Ada Yang telur. pecah telurnya Iya. Nikodemus yang pecah, Gurun. Yang pecah- Ada 5 butir, ada 5 biji telur dibuang ke bawah ke lantai 1. Ada berapa yang pecah? Ya jawabannya ada di pikiran Juma. Ya, kalau di pikiran saudara berapa yang pecah? Aku nggak tahu ya di pikiran Juma berapa. Tidak ada yang pecah. Nah itu nggak ada yang pecah kan? Kenapa? Kenapa nggak ada yang pecah? Kenapa Alasannya? Telur-teloran Juma itu. Salah, karena yang jatuh ke bawah itu telur dadar. Oh iya. Loncatan Iya, berpikir telur Anda dadar- lemah. iya, Mau telur bahas dadar tentang itu kan konsep telurnya ketuhanan nggak Juma. sampai. Susah itu. Iya. Jadi begini ya Juma ya, benar ya. Jadi Musa itu orangnya orang Yesus ya. Gimana Begini ceritanya mau bahas tentang ini? Iya, begini deh. Loncatan berpikir Ah, lemah, susah. Dia itu kan Ibarat aku nggak- strum listrik, strum Bukan. aki tinggal 2 watt. Susah itu. Nah, Cocoknya sekarang dengan aku tes Bang Handi, kamu Bang nih, Handi. Juma. Silakan Bang Handi, silakan Bang Handi. Indonesia lepas dari Jangan tanya saya tentang geografi. Saya ini prof. Kalau geografi. Ya Prof. Ya. Indonesia lepas dari Jepang oleh siapa? Apa? Aku mau tes ini. Ya, tes apa? Indonesia lepas dari Jepang oleh siapa? Besok pagi jam 8 diproklamirkan pelepasan Indonesia dari Jepang. Itu aja kok repot. Itu jawabannya. Pasang iya. dulu gigi palsumu. Nikodemus, iya. pasang gigi palsumu Ya, semua itu yang cara pikir benarnya kamu. ya cuma ya Indonesia lepas dari Jepang tuh 2 bom atom keluar dari mulut lo. Nah itu pintar. Kalau giliran kayak gitu pintar. Kita Iya, tadi ya. ngomong cuman telur jatuh ke bawah. Lantai 5 Iya. dengan lantai 1 beda di mana? Dia bahasanya kurang ajar kali. Iya. Masa bom Hiroshima di mulut saya? Iya. Emang perutmu meleleh dengan suara saya? Jepang Meledak merdeka perutmu. kan oleh Bedebok. Jepang Gitu. ini kan Jepang menyerah ini kan oleh Oleh 2 apa? bom atom keluar Kayaknya dari Nikodemus waktu rumah. kecilnya punya kesambar petir nih, badan ke sebelahnya. Nah, cuma ya saya nggak layak ya, dia tuh ciptaan pikiran saya ya. Pasti hangus ke sebagian Apa dia rambutnya. ya? Bukan ciptaan pikiran saya. Selebihnya itu pikiran Juma lah. Ya.
Ini waktu Saya kecil ngomong saudara ini juga, Nikodemus, menurut informasi yang saya dengar, Iya. pernah tidur siang dikencingi sama ayam jantan kepalanya. Itu dong. Jadi Kancingi cupang jadi. ada Allah laki-laki, ada juga Allah perempuan. Oleh karena Mati nih Jah. dia kan iya, Manras yang gue tahu. iya, dia kan ciptaan pikiran, ciptaan Kau pikiran diam dulu ke kalian Mbak kan. Ted dulu Kau nggak ada ilmu, kau cuma cerewet. Kau diam. Kita sama Mbak Ted. Iya, Bunda. Kedengaran nggak suaraku? Kedengeran. Oh iya. Nah, Kenapa Bunda? Iya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum bagi yang muslim ya. Waalaikumsalam. Iya. Manras Nikodemus. Oh iya, seru juga ya kalau ada Bang Juma ya. Semua mengakui ya. Nggak cuman lelucon Iya, aja iya. itu. Mbak siapa namanya? Mbak Ted. Teti Iya. saya namanya. Iya, Teti. Tapi Nama emang lengkapnya Jeremy Teti. Iya ada Bang Andi Jeremy Teti ya. Apa penyiar ya Bang ya? Iya, penyiar Iya radio. benar betul. Jeremy Teti. Aku juga pernah siaran kok. Iya. Iya ya. Jadi aku boleh menanggapi yang dari pertanyaan Bunda Rahma dulu ya tadi ya. Bunda Boleh, sedikit kalau kita pun beda perspektif dalam memahami ya mohon maaf saja begitu. Tadi Bunda berkata bahwa Yesus itu ketakutan gitu melihat malaikat ketika berdoa. Kalau aku memahami seperti ini Bunda, Yesus itu kan maha tahu untuk waktu future time ke depan yang akan terjadi, dan dia pun sudah mengatakan kepada muridnya tinggal sesaat lagi anak manusia akan disesana. Ketika dia berdoa, dia menyampaikan dirinya kepada Tuhan dan juga manusia lah pada waktu itu, murid-muridnya dan orang yang pengikutnya. Dia takut bukan karena takut kehadiran malaikat itu. Tadi Bunda juga bilang kan memberikan kekuatan. Tetapi kalau aku memahami Yesus itu takut betapa dahsyatnya yang akan dihadapi penyesahan sampai pada penyaliban itu. Yang aku pahami begitu. Nah tadi juga yang di kitab Wahyu yang Bunda katakan ada 7 tanduk, 7 mata bercahaya, itu metafora di mana itu melambangkan suatu kesempurnaan Allah, kesempurnaan ilahi ketika atau Yesus yang di kekristenan dipahami ketika datang kedua kalinya. Begitu suatu kedahsyatan dan semua akan tersungkur karena tidak mampu memandang kejadian pada saat itu, keadaan pada saat itu, dan memandang kemuliaan Allah itu sedang bermetafora begitu, artinya menyampaikan sesuatu dengan suatu kiasan begitu begitu Bang Juma, Bang Andi dan yang lainnya. Tapi tadi aku ketika Bang Handi, sebentar Bunda sebentar, ketika Bang Zahra bilang inilah aku tersentak, tahu bercanda panjang umur ya Bang Handi, Fandi Ahmad ya. Oke. Iya Bunda, silakan Bunda. Nah, izin ya Gurunda. Di Lukas itu kan memang seperti itu datanya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Malaikat kok memberi kekuatan kepada Tuhan Anda? Ya kan? Memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan. Masa Tuhan ketakutan? Ini logikanya di mana ya? Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Saking takutnya tuh sampai peluhnya tuh butirannya seperti tetesan darah, titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Artinya sesuatu yang tidak wajar. Tuhan kok takut sama ciptaannya? Malaikat itu kan diciptakan, kemudian yang memberi kekuatan ciptaannya, ya kan? Nah, tadi Anda apa lagi ya? Kalau banyak-banyak itu aku kadang lupa nanggapinya. Itu aja, apa lagi yang di ini saat tadi?
Enggak, Tentang apa lah? aku juga cuma ingat itu sih yang Bunda sampaikan. Apa ya? Yesus Maha tahu kata Anda kan, sudah tahu apa yang akan terjadi, enggak? Iya. Itu sama sekali tidak. Ketika Yesus berkata mengenai hal itu, ya, malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa di surga yang tahu. Bapa di surga. Yesus selalu menempatkan Bapa atau Tuhannya itu Allah, atau Allah itu selalu menyatakan di surga. Kemudian tadi Bunda bilang itu alegori, metafor, kiasan. Kok ini Anda melarikannya kepada kiasan? Kalau Yesus berkata aku satu dengan Bapa, Anda katakan itu bukan kiasan, betul apa ya, harfiah. Ya, oke, ini kan menurut si Yohanes penglihatan. Iya, penglihatan itu hayalan. Tapi ini kan Anda jadikan data, dalil, membenarkan tentang alfa dan omega segala macam kan Anda angkat dari situ. Ya, mempercayai bahwa ada perkawinan anak domba. Artinya di wahyu ini adalah landasan iman Anda. Anda mengimani ini kan. Kalau Anda mengatakan itu metafor, berarti iman Anda ini hayalan. Ya, iman Anda hayalan. Oke, sebentar Apalagi? supaya Udah tidak lebih jauh lagi ya tentang pengakuan Yesus Silakan, saya mengenai kembalikan aja ke Bunda, ke Gurunda saja biar lebih greget gitu penjelasan. Silakan Gurunda. Silakan Mbak Ted. Oke, ya udah nanti Bang Juma yang atau siapa saja silakan ya. Tadi kan Bunda mengatakan bahwa Yesus itu selalu memanggil Bapak ketika dia pun sedang mengajar kepada para muridnya. Mari kita lihat di Yohanes 14 ayat mulai dari ayat yang kelima. Sabar ya semuanya ya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kamu tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kita garis bawahi kata mengenal. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Kok heran juga ya, Yesus berkata tidak mengenal tetapi mereka selalu bersama-sama. Ternyata tidak mengenal secara keseluruhan ya, hanya melihat tahu dari wajah atau sebagian mungkin karakter. Tetapi secara keseluruhan murid-muridnya pun tidak mengenal Yesus secara utuh. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia, maksudnya Bapak itu. Lalu kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu pada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya. Nah ini diingatkan lagi, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, sampai di sini yang penekanannya, penegasannya, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, itu menjadi poin pentingnya. Nah, ini Anda maknai sebagai harfiah ya. Sebentar aku potong. Ini Anda mati-matian memaknai sebagai harfiah, sesuatu yang betul, bukan secara kiasan atau secara alegori. Ya, sekian lama kita bersama ini, mana Anda memaknai ini kiasan, betulan atau harfiah, secara harfiah. Nah, kalau ini apa ya, iman Anda seperti itu. Ketika Maria melahirkan, apa Yesus lahir dengan Bapa? Ada Bapa. Ketika Yesus menyusu, apa Bapa ikut menyusu? Ketika Yesus mati tersalib, Bapa ikut tersalib. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri. Begitu? Kalau Anda maknai secara harfiah. Bunda, maaf Bunda, aku baca lagi penekanannya. Barang Anda siapa pilih-pilih telah ya. bukan Tadi jadi wahyu, Anda bilang itu alegori. Anda tadi bilang di metafor ya, di wahyu. Kalau ini Anda maknai secara harfiah atau secara sesungguhnya. Kalau Anda maknai secara sesungguhnya, yang lahir di Maria itu yang lahir lewat rahim Maria itu berarti Yesus adalah Bapa. Kalau kau melihat aku, Thomas, kau melihat Bapa. Jadi Anda memaknai Yesus adalah Bapa itu sendiri, yang dilahirkan Maria Bapa, yang menyusu sama Maria adalah Bapa. Ini alegori, Bun. Barang siapa ingin ke apa ya, tidak ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Ajaran yang Yesus bawa adalah berasal dari Bapa.
Ajaranku Bunda, tidak berasal dari Bunda diriku interupsi, sendiri. Bunda interupsi biar aku baca dulu ya. Nah, setelah dikatakan barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa Iya, itu makna itu kepada sebagai kami. Dulu, Bunda. Sebentar Bun. Oke. Tidak percayakah engkau bahwa Nakandai aku di baru dalam masuk. Bapa dan Bapa di dalam aku? Begitu. Kalau misalnya Murid-murid pun di dalam, Bunda jangan terlalu panjang. Murid-murid pun di dalam Yesus supaya mereka tahu bahwa engkau yang mengutus aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya kita satu. Jadi bisa kau tuhankan juga murid-murid ya, karena dia juga di dalam Yesus, dia bersama dengan Bapa. Gitu ya maknanya ya. Jadi begini ya, inilah kan teman-teman gini Bunda, Kristen oke ya. oke sebentar, di sinilah yang maknanya ketritunggalan itu. Setelah alangkah lebih baiknya kalau aku pergi supaya Roh Kudus penolong itu ada. Nah sekarang yang diam di dalam diri setiap manusia adalah Roh Lari lagi Kudus, ke Roh yaitu Kudus. Roh Silakan kebenaran Bunda, yang masuk. mengajari gitu loh Bunda Rama. Berarti Nanti lu saya- yakin? Iya. Lu yakin kalau melihat Yesus lihat Bapa? Yakin kan udah Yesus berkata kayak gitu Bang. Oke, jadi kalau Bunda Maria memandikan Yesus berarti dia memandikan Bapa. Bentar, kita nggak berpikir bahwa Allah itu sama seperti kita manusia Dulu, gitu loh. kan tadi Anda udah ngomong Allah kalau itu melihat enggak, Ntar dulu, kita dulu, harus secara global Bang Andi. Kalau melihat Yesus berarti melihat Bapa. Kan gitu ya? Nah, kalau Bunda Maria, benar kata Bunda Rama, kalau Bunda Maria menyusui Yesus berarti sama dengan menyusui Bapa. Betul? Betul. Harus konsisten. Kita nggak bisa memahami seperti itu. Nah, di sini persoalan Ya. nih. Karena gini loh, Yesus itu keluar dan datang daripada Bapa. Disitulah letak kemahakuasaannya yang melampaui akal dan logika kita. Kalau begitu Dikatakan dalam bahasa disederhanakan. Inggris transendental. Kalau begitu begitu loh. disederhanakan, apakah Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Sama Bang. Sama. Sama Iya. ya? Berarti yang digantung terkutuk di tiang salib Yesus dan Bapa karena sama gitu ya. Nggak bisa kayak gitu Bang. Loh, katanya sama. Gitu loh. Setelah kembali kepada Bapa, artinya kembali kepada Bapa setara. Ketika dia masih ibu, memang semua keputusan, semua tindakan, semua perbuatan Yesus berkata itu melakukan bukan saya, tapi bukan aku, tetapi Bapa. Iya, karena selalu mereka satu. Oke, satu. Sejak kapan Yesus dan Bapa menyatu? Sejak dahulu kala, Dahulu sejak kala. bumi belum Baik. ada, sejak Berarti, bumi ya. belum ada. Yesus datang ke muka bumi ini lewat mana? Yesus berdasarkan atas kuasa Tuhan Lewat mana? difirmankan melalui Gabriel kepada Maria. Maria. Waktu Iya. dalam kandungan Yesus dan Bapa satu kan? Aku sudah bilang Bang, itu nggak boleh kayak gitu Bang. Katanya menyatu sama Yesus dan Bapa. Nggak bisa. Nah, Langsung ini nanti Kak, abang gini bilang, loh, Mbak nanti Ted. abang bilang. Mbak Terus Ted, nanti gimana? Giliran lagi kesulitan dipisahin, giliran lagi kuat disatuin. Jangan di on pan lah, kan waktu itu belum ada saklar PLN dijual. Udahlah, jangan Boleh saya ngomong bicara, gitu. boleh? Ya, Jadi lanjut. gini, Lanjut, Pak. jadi gini Bang Handi, proporsional dalam memaknai, nggak bisa langsung kita generalisasi gitu. Proporsional ketika dia mengatakan aku ada di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, ya memang sesungguhnya demikian gitu loh. Tadi Ya, Bang Juma ya, silakan Bang Juma. Oke, baik. Makasih. Jadi kalau Kristen ini berbicara tentang Yesus memang menang. Mereka akan memenangkan pertarungan. Kenapa? Karena orang Kristen itu menggunakan dua pola. Pola pengajaran Yesus tentang kenabian dan kerasulannya yang adalah sebagai utusan Tuhan. Dan pola pengajaran Paulus, Yesus itu yang adalah Tuhan itu sendiri. Dia akan menang. Islam berdiri hanya pada poin ajaran Yesus. Sedangkan Kristen berdiri di dua sisi. Pengajaran Paulus yang Yesus adalah Tuhan dan pengajaran Yesus sendiri yang majas alegori seperti tadi.
Kenapa bisa? Andai saja saudara Kristen ini murni pengikut Yesus tanpa embel-embel Paulus in the gang, maka saudara Kristen ini akan mendudukkan Yesus itu sebagaimana Yesus mendudukkan dirinya. Contoh, bagaimana mungkin seorang Kristen yang mengaku pengikut Yesus bisa mengindahkan ucapan-ucapan Yesus yang bertaburan di dalam Bible yang mengatakan Bapa itu ada di langit, ada di surga. Matius 6 nomor 9, Matius 5 nomor 48, Matius 10 nomor 32, Matius 12 nomor 50, Matius 15 nomor 13, Matius 16 17, Yohanes 6 32 33, Matius 18 nomor 10, 18 nomor 19. Apalagi Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Jelas sekali. Bapa adanya di surga. Bapa adanya di langit. Bapa yang memberikan kamu roti dari langit. Dari langit. Dari langit. Ada di langit. Berada di langit. Bapa di langit. Itu intinya. Itu pengakuan Yesus. Jadi Yesus mendudukkan kemudian Bapa itu berada pada suatu keadaan berada di sisi yang lebih tinggi, di tempat yang jauh di atas, makanya disebut maha tinggi. Lalu kemudian berdasarkan dari amunisi dari pengajaran Paulus, maka ketika Yesus mengatakan seperti yang dikatakan tadi di Yohanes 14 itu, aku berkata kepadamu, apa dikatakan tadi nomor 9 ya, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maksud dari pengajaran Yesus ini adalah teguran sebenarnya. Wahai Filipus, dirimu itu sudah lama sama aku, sudah diajarkan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, Bapa itu tidak bisa didengarkan. Kenapa engkau minta ditunjukkan Bapa itu? Sebenarnya kau melihat aku itu sama melihat Bapa. Kenapa? Karena firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mengasihi aku, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kau dengar itu bukan dari diriku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Adanya kata apostolos, utusan, menandakan bahwa ada tempat start pengutusan menuju ke tempat finish, yaitu dari langit menuju ke bumi. Yesus utusan dari sang sumber, yaitu yang berada di langit. Ketika dia mengatakan siapa melihat aku sama melihat Bapa, artinya kesaksiannya coba kita lihat dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Artinya, yang melihat aku bermukjizat, yang melihat aku berkata, yang melihat aku berbuat, sesungguhnya semua yang aku lakukan itu atas perintah Bapa. Maka melihat yang kulakukan, melihat dan mendengarkan yang aku ucapkan, itu sama dengan melihat Bapa dan mendengarkan Bapa. Yohanes 13, Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Kemudian Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, bahwa Bapa Dia adalah perantara yang ditunjuk oleh Bapa kepada manusia untuk melakukan tanda-tanda, kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Bapa melalui perantaraan Yesus. Jadi barang siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, karena yang melakukan pekerjaan di dalam diriku adalah Bapa. Aku sendiri anak Maria tak mampu melakukan apapun. Apa yang aku lakukan bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri. Berarti diriku adalah manusia, tapi aku mampu memberikan petua. Diriku adalah manusia, tapi aku mampu melakukan mujizat. Kenapa? Karena yang melakukan itu adalah Bapakku melalui perantaraan aku. Jadi melihat aku sama melihat Bapa, bukan berarti aku ini adalah Bapa. Bukan. Bukan. Sama sekali bukan. Karena Bapa bukan makhluk, Bapa bukan ciptaan.
Yesus makhluk, Yesus ciptaan. Bapa bukan manusia, Yesus manusia. Yesus dihidupkan, Yesus dimatikan. Bapa tidak dihidupkan, Bapa tidak dimatikan. Itu adalah bukti konkret. Jadi Yesusnya mengatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak akan menuruti firmanku. Dan firman yang kau dengar itu bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Semuanya ini telah kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama kamu. Ini yang jelas oleh Yesus katakan. Terakhir, di dalam pengakuannya Yohanes 14:31, kita dengarkan. Tetapi supaya dunia tahu. Artinya siapa itu? Orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, siapapun itu, termasuk orang Kristen. Bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ini pernyataan Yesus. Dunia harus tahu bahwa Yesus itu adalah pesuruh. Dunia harus tahu bahwa Yesus itu adalah utusan, pekerja, kurir, duta. Dunia harus tahu. Kata siapa? Kata Yesus. Kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat Yesus ini, memang akan semakin jauh dari Islam dan akan semakin jauh dari pengajaran Yesus. Karena ini pengakuan Yesus, ending dari Yohanes 14. Dunia harus tahu, maksudnya orang Indonesia harus tahu, orang Jepang harus tahu, pokoknya siapapun harus tahu bahwa manusia yang bernama Yesus itu melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhannya kepadanya. Inilah imannya umat Islam. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami umat Islam beriman karena Yesus juga mengatakan dunia harus tahu bahwa aku ini adalah utusan yang taat, utusan yang tunduk kepada semua apa yang diperintahkan Tuhan kepada aku. Nih, jelas tuh. Jadi kalau saudara mengatakan melihat Yesus sama dengan melihat Tuhan, itu karena dipengaruhi ajaran dari animisme Yunani, pengajaran politeisme Romawi yang dikawinkan dengan ajarannya Yesus sehingga lahirlah agama Kristen. Jadi saya katakan, berbicara mengenai ketuhanan Kristen, orang Kristen akan menang karena dia akan mencocok-cocokkan dengan ucapan Yesus seperti yang tadi, dan dikuatkan kemudian ajaran Paulus in the gang yang mengatakan Yesus adalah sang bintang timur, yang Tuhan itu sendiri yang setara dengan Tuhan. Tapi kalau kita dudukkan perkara yang sebenarnya, sungguh Yesus, Yesus sungguh Yesus, Yesus sungguh-sungguh adalah Rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Itu aja dari saya, sekian. Nggak ada moderator kan? Makasih ya Bang Juma dan Bapak Ibu semuanya. Saya ingin merespon atau menanggapi perkataan Bang Juma bahwa apa yang dikatakan Yesus ketika berkata kepada Filipus, ya, Yohanes 14 ayat 9, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, bagaimana engkau berkata, begitu. Iya, memang Yesus menegur pada saat itu, sekaligus dia ingin menyampaikan dan ingin mengatakan bahwa kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Oke, di keep ya, di sini nggak perlu berbantah, aku pikir ya Bang dan Bapak Ibu yang lainnya. Dan terima kasih Bang Juma juga udah menjelaskan cukup bagus ya Bang. Tapi kita masih dalam konteks atau perikop mengenal Yesus atau mengetahui Yesus sebagai utusan. Nanti kita bisa menemukan lagi di Alkitab yang begitu banyak ayat ini, Yesus gembala. Dan itu bisa kita temukan mulai dari Perjanjian Lama, karena orang Kristen punya dua buku, Old Testament dan New Testament, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kita nggak boleh tidak menghiraukan begitu. Mungkin next time aja Bang, jika berkenan Bapak Ibu, yuk kita sama-sama mencari mana bukti-bukti bahwa Yesus mengatakan sebagai gembala juga, yang sekaligus Tuhan yang Maha Kuasa, yang dikenal pada zaman Perjanjian Lama, pada zaman para nabi dan para raja-raja.
itu dikenal namanya akulah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi di situ dikatakan dia adalah gembala yang baik. Nah, sekaligus Yesus pun berkata, aku adalah gembala yang baik. Jadi genaplah apa yang dikatakan Alkitab seperti yang dikatakan Yesus di kitab Lukas. Sesaat lagi akan tiba apa yang ditulis dalam kitab para nabi dan Taurat, yaitu kitab Musa, Taurat, dan Mazmur. Anak manusia akan disesat ketika tidak lama lagi Via Dolorosa, penyaliban itu terlaksana. Saya pikir itu dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita fokus gitu ya. Bahkan kita bisa lagi melihat lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa aku utusan, aku diutus Bapak, masih banyak begitu. Dan itulah harus belajar. Aku itu dulu, mohon maaf bila ada penyampaianku yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebelumnya, dan senang kalau next time coba kita cari dulu, nanti akan menemukan gitu loh. Oh, Yesus gembala, benar nggak sih dari kitab perjanjian lama sampai kita mana ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus juga yang menggenapi semua apa yang ditulis dalam hukum Taurat, Musa, dan kitab para nabi, Yesaya, Yeremia, dan juga Mazmur gitu. Nanti kita akan menemukannya. Baru kalau kayak gini nanti sepotong-sepotong kita mengenal Yesus itu Tuhan kita, itu kita sepotong-sepotong, nanti semua akan ada titik temunya, muaranya begitu loh. Baca baik-baik begitu loh. Itu ya pengharapan saya seperti itu. Oke, baik Mbak Ted, saya menghargai ya. Tapi gini, kalau berbicara perspektif gembala, emang sekali lagi kalau menggunakan Bible Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, lagi-lagi Kristen akan menang. Karena mendudukkan dua perkara, pengajaran orang Yahudi yang Tuhannya bukan kemudian manusia, dijadikan sebagai aspek ketuhanan gembala dalam Perjanjian Baru, di mana gembala di Perjanjian Lama itu bertaburan datanya. Contoh misalnya, ketika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya. Ini sebenarnya terjemahan yang tujuannya untuk menipu jemaat. Ini bukan didomi di sini. Ini bahasa Yunaninya bukan didomi, tetapi bahasa Yunaninya adalah titemi. Bukan tet ya, tapi titemi. Titemi itu artinya mempertaruhkan. Akulah gembala yang baik mempertaruhkan jiwanya untuk domba-dombanya. Tapi kalau dikatakan memberikan nyawanya, itu seketika orang Kristen akan terperangkap dengan apa? Dengan salib. Padahal sebenarnya itu nggak ada tujuannya ke situ. Coba Anda koreksi lagi itu lebih jauh. Di situ dikatakan titemi. Titemi itu mempertaruhkan. Nah, kalau gembala dasarnya untuk menuhankan, lihat aja di dalam Yeremia 23 nomor 1 misalnya, atau nomor 2. Apa yang dikatakan di sana? Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku, kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak bercerai-berai. Berarti kalau berbicara mengenai gembala, banyak gembala bukan identik kepada Tuhan, tapi identik kepada pemimpin. Pemimpin itu maksudnya juga, imam, iya, rabi, dan seterusnya. Iya. Seperti itu ya. Oke. Iya, jadi sedikit lagi. Jadi kalau saudari saya Ted mendudukkan agama Kristen ini hidup di tengah-tengah zamannya Yesus, begitu melihat Yesus, kalau Yesus sekarang ini aja ya, Yesus sekarang ini aja tidak datang kepada saudara-saudara Kristen, hanya memberi pemberitaan melalui Bible yang manuskrip tertuanya itu ditemukan di abad ke-5, 6, ke-7 dan seterusnya. Kalian memenuhi bumi, berjalan ke gereja-gereja untuk menyembah Yesus. Coba kalau Kristen yang 2 miliar ini yang ada di dunia ini hidup sesama dengan Yesus, Yesus kemudian tiba-tiba muncul di tengah-tengah kalian, apa yang kalian lakukan?
Datang bertumpuk-tumpuk, berkongko-kongko, desak-desakan, kemudian mencium kakinya Yesus. Apakah begini pola keagamaan yang diajarkan oleh para nabi? Mencium kaki manusia, menyembah manusia, bla 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 dan seterusnya. Kenapa itu tidak terjadi pada zamannya? Karena bagi manusia pada zamannya, Yesus itu dipercaya sebagai utusan Tuhan saja. Tapi kalau hari ini Kristen Yesus datang di tengah-tengah mereka, Kristen akan datang menyembah, sujud, mempertuhankan Yesus. Apakah ini akan sesuai dengan ajaran para nabi? Tidak. Ajaran Yesus? Tidak juga. Berarti Kristen ini melebihi kapasitas pengajaran Yesus. Itulah tadi saya katakan bahwasanya Yesus datang memperkenalkan dirinya hanya sebagai manusia. Dunia harus tahu, aku mengasihi Bapa. Mengasihi di sini artinya apa? Mentaati, agapao. Agapao itu artinya mentaati, melakukan segala apa yang diperintahkan, kemudian dia curahkan hatinya, semua waktunya senantiasa untuk Tuhannya. Artinya mengasihi Tuhan itu menghabiskan waktu, tenaga, kekuatan yang dia punya untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, berarti betul dia adalah duta, dia adalah rasul Tuhan. Maka benarlah iman Islam mendudukkan oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai rasul, sebagai nabi yang harus kemudian dipuji dan dihormati, bukan direndahkan, dihinakan dengan dianggap dia setara dengan pencipta alam semesta, atau alam semesta itu sendiri, pencipta alam semesta itu sendiri yang datang sebagai manusia. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Saya kira begitu dari saya, silakan teman-teman yang lain. Iya, makasih Bang Juma ya. Iya, Udah, sama-sama. Bunda Rama, Bang Andi dan semuanya ya teman-teman. Ya Bun. Nanti kalau saya berpikir seperti ini, apalagi teman-teman yang Kristen ya, supaya paham. Jadi kita nggak hanya mendengarkan hanya di gereja sekali minggu, tetapi kita juga menggali di rumah, mengadakan mohon maaf ya Bang kalau aku menyampaikan di sini ya, supaya kita paham gitu loh, Tuhan kita itu kita paham gitu, kita belajar mencapai kepada kebenaran itu ya. Itu sih saran saya, dan saya pun melakukan itu sampai saat ini. Bunda, izin Bunda sebelum udah mau turun ya, izin ya. Saya bacakan tiga data ya, dalil ya, 3 nomor ya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Yohanes 17:1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit. Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikianlah pula akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini poinnya, hidup kekal itu ialah apa? Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Artinya la ilaha illallah Isa Rasulullah, atau bahwa tidak ada ajaran Trinitas ya. Ini mengenal Allah satu-satunya. Itu aja Bun ya. Itu juga Anda harus pelajari. Jangan cuma berfokus kepada setelah kau melihat aku, masa aku adalah macam-macam lah. Itu tadi yang aku sampaikan ya. Tuh, sekarang coba silakan Bang. Bunda. Saya mau nanya sebelum Bunda Teti turun ini, supaya saya kasih edukasi ya buat Bunda Teti supaya ngerti juga tentang nubuatan dalam dalam Bible. Saya sekarang mau nanya begini sama Bunda Teti. Menurut tadi kan Bunda Teti bilang Yesus datang menggenapi perjanjian lama, kan begitu Bunda Teti ya? Iya. Saya mau nanya Bunda Teti. Menurut Bunda Teti, sepengetahuan Bunda Teti, Yesus itu menggenapi perjanjian lama sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Kalau Bunda Teti katakan sebagai Tuhan, silakan sertakan dalilnya. Kalau sebagai utusan, silakan sertakan dalilnya sebelum saya menyanggah. Nah, silakan. Tadi pertanyaannya apa? Saya catat dulu. Pertanyaan apa Bang? Kita nggak boleh salah-salah jawab ini Bang. Iya, tadi saya nanya gini. Saya nanya gini. Ulang dulu. Jadi begini. Saya nanya begini Bunda Teti. Kan tadi Bunda Teti bilang Yesus menggenapi perjanjian lama. Sekarang saya mau nanya, menurut sepengetahuan Bunda Teti, Yesus menggenapi perjanjian lama itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan?
Nah, silakan. Kalau Bunda Teti jawab sebagai Tuhan, Yesus menggenapi perjanjian lama sebagai Tuhan, tolong sertakan dalilnya. Dan kalau sebagai Yesus sebagai utusan, tolong sertakan dalilnya. Ya, sebelum saya sanggah, silakan supaya Bunda Teti yang mengerti. Saya kasih sedikit edukasi berikut ayat nubuatannya. Silakan Bunda Teti. Silakan. Oke Bang, aku tidak jawab sekarang ya Bang. Ini poin penting buat pertanyaan ini karena aku tahu jawabannya, tapi ayat-ayat itu belum tahu secara Mengecil itu, suaranya mengecil. Oh iya, hand aku pakai headset jadi supaya nggak berisik ya, kan ada anak-anak aku juga ya. Apa namanya? Aku tidak jawab sekarang karena aku harus dapat membuktikan, menyertakan bukan membuktikan, menyertakan konteks atau nats Alkitabnya supaya lebih percaya dan lebih yakin. Bisa aja aku bilang sebagai Tuhan, sebagai utusan, kedua-duanya ada dasarnya, ada Alkitabiahnya. Tapi mohon maaf tidak hari ini, tidak malam ini. Mohon maaf Bang Juma ya. Dan Bapak Ibu semuanya. Kalau gitu Bunda Teti tidak bisa jawab. Kalau gitu saya kasih pencerahan saja buat Bunda Teti biar Bunda Teti bisa jadikan PR ya. Ya, begitu Bunda Teti. Jadi begini, sepanjang nubuatan dalam perjanjian lama 1239 nubuatan perjanjian lama, tidak satupun yang mengatakan Yesus menggenapi sebagai Tuhan. Tapi ada nubuatan dalam perjanjian lama itu menjelaskan bahwa Yesus menggenapinya sebagai utusan. Nah, ini saya menjadi PR buat Bunda Teti ya. Silakan Bunda Teti buka ayat penggenapannya di Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ini ayat penggenapannya ya. Dan nubuatannya silakan Bunda Teti buka di Yeremia 28 ayat 9. Saya jamin pasti Bunda Teti akan mengerti bahwa Yesus menggenapi perjanjian lama hanya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Tidak satupun ayat nubuatan dari 352 ayat-ayat nubuatan yang terkandung dari 1817 ayat-ayat nubuatan dalam Bible yang berisi 66 kitab, tidak satupun nubuatan yang mengatakan Yesus Tuhan, tapi berbagai ayat nubuatan yang mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Nah, silakan dibuka Oke Bang. Tadi Yeremia berapa Bang? Mohon maaf, Yeremia berapa? 28 ayat 9. Oh, 9. Ya, buka aja ya, baca keras-keras Bang. Bang Bunda Teti baca keras-keras. 29. 28 ayat 9. Oke. Yeremia Tetapi 28. inilah firman Tuhan, Yeremia 28 ayatnya yang ke-9. Nah, silakan. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Nah, sekarang sampai Oke, sekali lagi. Ya, sekali lagi. Silakan. Sekali lagi ya. Ini butuh pemahaman yang hati-hati. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Ya, seorang nabi yang bernubuat nih yang dimaksud ya. Ya, betul. Bukan yang dinubuatkan, nggak tahu lah. Aku baca dulu ya. Ya, silakan. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Ini bicara seorang nabi, Bang. Oke. Menurut Bunda Teti, siapa yang bernubuat damai sejahtera tentang damai sejahtera di perjanjian baru? Ayo silakan. Siapa nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera dalam perjanjian baru? Ayo silakan Bunda Teti. Tadi Abang bilang di perjanjian lama. Kalau perjanjian lama mana? Perjanjian baru. Tadi kan digenapi, ini kan nubuatannya perjanjian lama, sekarang digenapi di perjanjian baru. Nah, sekarang siapa nabi yang bernubuat damai sejahtera di perjanjian baru? Loh, Bang, nubuat itu adalah sesuatu yang belum terjadi, berarti di masa yang akan datang. Jadi nubuatan itu terjadi pada masa lalu, before Christ, sebelum Yesus lahir. Berarti nabi itu bukan merujuk kepada nabi, tetapi nabi yang menubuatkan kelahiran Yesus. Tunggu.
Nggak ngerti. Jadi Gitu loh begini. maknanya itu Bang. Jadi begini Bunda Teti, nubuatan itu sesuatu yang diucapkan belum terjadi. Nubuatan itu diucapkan oleh Nabi Yeremia ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Nah, Yesus menggenapinya. Nah, di mana Yesus menggenapinya? Silakan Bunda Teti buka Yohanes 14 ayat 27 dan baca keras-keras. Semua tokoh yang bernubuat dalam perjanjian baru, hanya Yesus yang bernubuat tentang damai sejahtera. Ah, itulah yang dimaksud. Tadi Yohanes berapa Bang? Bang Gotu. Yohanes 14 ayat 27. Namanya lucu amat Gotu. Iya. Yohanes berapa Bang? 14. Nubuatannya tunggu Bunda Teti. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes lah Bang cuma sampai ayat 22 ini Bang. Oh my god. Salah Bang. Maaf Bang. Yohanes 14 ayat 27. 14 ayatnya yang ke-27. Ayo baca keras-keras ya. Baca keras-keras ya. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Terima kasih. Udah aku baca Bang. Belajar enggak nubuatan? Kok suara Abang nggak kedengaran? Mana Bang Gutu? Halo Bunda Teti. Iya halo Bang. Halo Bang, belajar Bunda Teti tentang nubuatan-nubuatan. Belajar Bang. Maka tadi kan gue bilang Bang, kita nggak hafal ayatnya, tapi kata-kata itu kita tahu gitu loh. Jadi saya jelaskan gini Bunda Teti ya. Tidak satu orang pun yang dikatakan di utusan Allah dalam perjanjian baru itu menubuatkan tentang damai sejahtera kecuali Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dan Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat 27 telah menggenapi nubuatan Yeremia 28 ayat 9. Dan ini saya terus terang, Rabi Yahudi pun pernah mengakui ini. Jadi saya kasih pencerahan Bunda Teti, belajar aja ya. Semua nubuatan dalam perjanjian baru, saya terus terang, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu mengandung 1817 nubuatan yang mencakup 8352 ayat-ayat nubuatan. Silakan dipelajari. Nah, itu cukup dari saya Bunda Teti. Jadi PR buat Bunda Teti. Oke. Makasih Bang Goto. God bless you Bang. Ya silakan Bang Juma. Iya, oke. Baik. Menyikapi apa yang disampaikan oleh Bang Goto itu sangat betul ya, valid. Kalau dikatakan oleh saudara Kristen bahwa Yeremia 28 ini bercerita tentang Yesus, bahwasanya ada nabi yang bernubuat kemudian, dan itu bukan di perjanjian baru, berarti ada nabi lain di perjanjian lama yang ditunjuk oleh Yeremia. Tapi pertanyaannya siapa? Ada tidak nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera di dalam Yeremia, di dalam perjanjian lama? Ada enggak? Enggak ada. Yang kita temukan hanya Tuhan yang merancang damai sejahtera di dalam Yesaya ya. Yesaya 29 ya teman-teman. Yang masih ingat ini ada enggak yang masih ingat? 29 nomor 12. nomor 12. Yesaya 29 nomor 12. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa seorang nabi bernubuat tentang damai sejahtera, di dalam perjanjian lama itu sudah tak ada lagi. Tapi kalau Tuhan sendiri yang merancang damai sejahtera itu ada. Maaf Bang Juma, tadi aku langsung karena aku pakai laptop ya, jadi aku langsung search Yesaya 29 ayat 12 saja ya Bang, ada tuh Bapak ada yang nyampaikan tuh, oke. Bukan kayaknya, kalau Yesaya itu Yesaya 29 itu tentang kitab kayaknya. Iya benar, itu iya kan? tentang mengatakan dan Yeremia kayaknya. Yeremia, sebentar ayat Yesaya 29 ayat 12 begini kalau itu bunyinya. tentang nabi. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca.
Terus tadi Ada yang ingat nggak, teman-teman? Kalau itu Gimana, Bang? tentang Gurunda, yang tadi jadi yang saya maksud. ya, Iya. jadi begini Gurunda. Yesaya itu lebih duluan daripada Yeremia. Jadi kalau nubuatan Yeremia tidak bisa digenapi di Yesaya. Ah, iya Jadi, betul, betul. nah, jadi Betul. Nggak ada. Makanya aku bilang. saya sudah 11 Nem- kali baca Bible ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera hanyalah Isa Al-Masih, dan beliau sudah mengenapinya. Iya. Yeremia sudah berkata bahwa tidak ada nabi yang bernubuat damai sejahtera kecuali Isa, dan nanti setelah dia ketahuan bernubuat damai sejahtera, maka dia ketahuan adalah betul-betul adalah seorang utusan. Jadi sudah jelas sebenarnya Yeremia 28 ayat 9. Dan ini Rabi Yahudi sudah mengakuinya, hanya sayang ditutupi. Ini ditutupi. Saya pernah baca bukunya ini. Jadi saya terus terang saja, Mbak Teti, Bunda Teti, Yesus itu adalah utusan, seperti yang dijelaskan tadi di Yohanes 17 ayat 3. Jadi tidak ada satupun nubuatan yang mengatakan Yesus Tuhan. Bulak-balik Anda dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada. Yang ada itu kata Lord bergeser jadi God. Tuhan menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa bergeser? Karena Bunda Teti mengutamakan doktrin yang dibawa Tertullianus, seorang penyembah berhala yang masuk ke uskupan Katolik. Nah itu. Sekian dari saya. Iya betul. Jadi yang saya maksud tadi itu adalah Yeremia 29 nomor 11. Jadi setelah Tuhan menubuatkan nabi, Tuhan kemudian menyatakan rancangannya sendiri dengan damai sejahtera. Yeremia 29 nomor 11 itu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Jadi Tuhan merancang, dan rancangannya itu Tuhan tahu, dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan untuk manusia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi yang dikatakan dalam Yeremia 28 ini memang betul-betul ada seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Nubuat nabi ini adalah Yesus. Kemudian nabi yang kemudian mengatakan tentang damai sejahtera itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Yesus pun menubuatkan, menyampaikan tentang damai sejahtera itu akan datang, dan damai sejahtera ditinggalkan oleh Yesus, damai sejahtera ditinggalkan oleh Yesus. Nah, kenapa dikatakan kemudian damai sejahtera itu datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Yang pertama, karena dari nama Islam itu sendiri artinya adalah damai sejahtera. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab Yeremia, tidak pernah membaca kemudian kitab Yesaya, tidak pernah membaca kitab Yohanes. Tetapi seketika di dalam surah Al-Maidah ayat 3 seketika bercerita tentang Islam. Seketika berbicara tentang damai sejahtera. Nah, kalau dikatakan bahwasanya nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga betul. Karena beliau menceritakan hal-hal yang akan datang. Apa yang ditemukan pada hari ini itu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Kalau nubuah itu kan ramalan. Ramalan seorang nabi atau penglihatan seorang nabi akan kejadian sesuatu yang akan terjadi atau telah terjadi atau sedang terjadi. Artinya bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW ketika dikatakan bahwa dia adalah nabi yang penglihatan yang terkait dengan damai sejahtera, maka itu juga betul. Kalau Yesus seorang nabi yang menyatakan akan datangnya damai sejahtera, itu juga betul. Karena sesuai dengan yang tadi diuraikan di Yohanes 14 nomor 27. Berarti benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Tawrat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Benar berarti. Tepat berarti.
Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Makanya beliau disebut sebagai ummi. Nah, ini yang ingin saya tambahkan supaya umat Islam juga semakin kuat imannya, supaya tidak goyah untuk keluar daripada akidah Islam. Demikian, silakan yang lain. Kok pada diam semua sih? Baik Bang, Dewa tambahkan sedikit aja ya. Kalau misalkan kita berpikir secara logika gitu ya, Tuhan dinubuatkan, ini kan rancu ini. Yang namanya nubuatan itu sesuatu yang tidak ada dan bakal ada, itu namanya nubuatan. Tetapi kalau Tuhan dinubuatkan, ini aneh. Kalau Nabi dinubuatkan itu betul, diakui. Seperti halnya di dalam kekristenan, mereka percaya kalau misalkan Paulus itu adalah seorang rasul yang besar. Tetapi apakah ada nubuatan untuk Paulus di dalam perjanjian lama? Nggak akan pernah ketemu, nggak ada. Jadi yang namanya Tuhan itu tidak mungkin dinubuatkan gitu. Itu hal yang rancu gitu. Nah terus ketika Batet membawa yang namanya ayat akulah jalan, hidup dan kebenaran, kita bisa menggugurkan ini satu-satu berdasarkan dari akal. Dewa pernah mengatakan seperti ini ya, tolong cari di Indonesia atau di seluruh dunia, ada nggak jalan Yesus? Ada nggak jalan Yesus Kristus? Mungkin di Makassar ada Bang? Jalan Yesus Kristus? Nggak ada. Di Bogor saya cari, nggak ada. Di Bekasi saya cari, nggak ada. Di Jakarta saya cari, nggak ada. Nggak ada itu jalan Yesus, nggak ada. Ya, jalan Yesus nggak ada. Tetapi yang banyak itu jalan Muhammad Toha. Ada jalan Muhammad. Bahkan rumah saya sendiri jalan Muhammad Yusuf. Jalan Muhammad yang banyak. Jalan Yusuf kemana? Nggak ada. Apalagi jalan Paulus. Coba cari kalau tidak percaya di Google. Ada nggak? Roti Paulus ada, roti Paulus. Serius? Roti Paulus ada. Iya. Coba cari ya. Ternyata jalan hidup dan kebenaran itu hanyalah pada saat Yesus hidup. Betul, itu ada. Tapi sekarang sudah tidak ada jalan Yesus. Cari di Indonesia, bahkan cari di Israel sana, di Yerusalem, nggak akan pernah ketemu yang namanya jalan Yesus Kristus. Yang ada jalan Muhammad yang banyak itu. Jalan Muhammad Toha, jalan Muhammad dan lain sebagainya. Apalagi jalan Paulus. Nggak akan pernah ketemu itu jalan Paulus. Nah tadi yang lucu, ketika Bunda Teti mengatakan, barang siapa yang melihat aku, sama juga melihat Bapa. Artinya Yesus itu Bapa ketika di dunia, apakah Yesus itu Bapa? Bunda Tet? Ketika di dunia Yesus itu Bapa atau bukan? Ini kita nggak sebentar dulu Bang, aku nggak berani terburu-buru ngejawab gitu, karena ketika dia mengajarkan muridnya minta diajarin berdoa, dia mengajarkan Bapa kami yang di surga, begitu loh Bang. Yang saya tanya, ketika Yesus di dunia, apakah Yesus itu Bapa atau bukan? Aku bersama-sama dengan Bapa, berarti iyalah Bang, sesuai berarti dengan dia ayat. Bapa. Berarti dia Bapa. Iya, sebentar, yang dengan... saya tanya, ketika Yesus di dunia, Yesus Bapa atau bukan? Iyalah, aku bersama-sama baik, Bapa. Yesus Bapa ya, catat ya, pegang. Di dalam Matius 23 nomor 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu Dia yang di surga. Ketika Batet mengatakan Yesus adalah Bapa ketika di bumi, berarti itu hoak gitu. Bagaimana dengan ayat ini? Berarti ayat ini dibantah. Buka Matius 23 nomor 9. Itu kan berapa Bang? Matius berapa? Matius 23 nomor 9. Sebentar. Matius 29 ada 23 nomor 9. Iya, Matius 23 dibagi 9. Iya, maaf Bang. Ya, dimaafin. Maaf Bang.
Nah, dimaafin. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu yang di sorga. Iya, dia mengajarnya seperti itu. Terus gimana? Nah, tadi Bunda Ted mengatakan, Mbak Ted mengatakan kalau Yesus adalah Bapa ketika di dunia. Tetapi faktanya di dalam ayat ini menjelaskan tidak ada satupun juga Bapa di muka bumi ini. Hanya ada satu Bapa, yaitu di surga. Bang, aku respon ya. Bukan aku yang bilang, Bang, tetapi Yesus yang mengatakan seperti itu di Yohanes 14. Berarti ayat ini salah. Ayatnya yang ke-9. Baik, ayat ini salah berarti ya. Nggak ada yang salah, Bang. Dipakai semua ayatnya, nah inilah Bang. yang dikatakan sebagai yang namanya playing victim, ya. Ketika ayat ini dibawakan, ternyata dia berusaha untuk melarikan kepada ayat yang lain, berusaha dibenturkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, berusaha tawuran ayat yang satu dengan ayat yang lain. Akhirnya diambillah ayat yang menguntungkan. Ayat ini jelas tidak berlaku. Ayat ini bertentangan dengan ayat yang tadi disebutkan sama Butet, ya. Ketika Yesus mengatakan barang siapa yang melihat Bapa sama dengan melihat aku. Nah, ternyata di dalam Matius 23 nomor 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di muka bumi ini, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Gugur di situ pernyataan Bunda Ted kalau Yesus adalah Bapa ketika di dunia. Berarti rancu ayat ini, bertabrakan ayat ini. Mau ngambil yang mana? Ya silakan, terserah. Ya. Batet mengatakan suruh belajar kami. Justru sampean yang harus belajar itu, mengenal Bible seperti apa. Sampean yang harus tahu kedudukan Yesus itu siapa. Siapa Yesus menurut Yesus. Jangan menurut bapak-bapak pendeta. Jangan. Ya, mungkin itu aja Bang Juma dari Dewa. Lanjut, Bang. Oke. Mbak Ted, saya ingin bertanya sesuatu, boleh? Mbak Ted masih monitor? Oh iya, maaf. Iya, dengar Bang. Boleh saya bertanya? Boleh. Oke. Yesus menurut Mbak Ted, apakah diterima oleh Yahudi sebagai nabi atau sebagai Mesias? Enggak diterima, Bang. Ya? Tidak diterima. Tidak diterima. Ketika Tuhan berfirman di dalam Yeremia 28 nomor 9, apakah itu termasuk kelompok nenek moyang daripada kaum di mana Yesus diutus? Yeremia 28 ayat yang keberapa, Bang? Intinya kitab Yeremia itu adalah orang-orang yang nantinya kaumnya atau umatnya atau kelompok dari keturunan nasab mereka diutus Yesus kepada mereka, betul? Tidak semua ya, Bang, karena ada garis keturunan khusus sampai kepada Yesus, Bang. Ada garis keturunannya, itu ada gitu loh. Jadi ya kalau dikatakan orang Yahudi, ya tidak semua juga orang Yahudi yang itu. Kalau Abraham kan orang Haran, aku kurang tahu juga ya ilmu bumi ya. Tapi dicatat di Alkitab tidak tahu begitu loh, tidak diterima oleh orang Yahudi. Yesus itu adalah Mesias. Dan mereka sangat sebel ketika penyalipan itu, maka ditulis Indri yang makna Indonesianya, inilah dia orang Nazaret, raja orang mana itu, orang Yahudi. Iya, jadi tapi kayak gitu, Bang. Oke, jadi kalau kita mendalami apa yang tertuang di dalam Yeremia 28 ini, nomor 9 khususnya, inilah hikmat bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW itu lebih banyak kemudian menyebut nama Nabi Isa alaihissalam daripada namanya sendiri di dalam Al-Quran. Karena dalil ini jelas menerangkan begini, seorang nabi yang dimaksud di sini adalah Yesus. Bernubuat artinya meramal tentang damai sejahtera, yaitu Islam. Jika nubuat Yesus, maksudnya jika nubuat Yesus, kan Yesus di dalam Yohanes 14:27 kan meramalkan, menubuatkan
tentang damai sejahtera. Jika seorang nabi yang adalah Yesus bernubuat tentang damai sejahtera, tentang Islam, itu datang, digenapi maksudnya, apabila nubuatan Yesus ini digenapi, barulah ketahuan bahwa Yesus itu adalah benar-benar nabi. Jadi Yesus ketika datang kepada kaum